Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengamankan sistem informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah atau cara-cara yang bisa meminimalisir eh, orang yang tidak bertanggung jawab mengakses kepada jaringan kita sehingga jaringan kita lebih aman dari hacking maupun dari penyusup. Nah, langkah yang pertama itu saya biasanya membatasi dengan hak aksesnya melalui service. Nah, IP service. Nah, di sini port-port apa saja sih yang ditutup atau service-service apa saja sih yang tidak digunakan. Nah, di sini saya hanya menggunakan Winbox ya untuk mengakses jaringan saya. Nah, di sini akses-akses lainnya saya tutup. Kenapa? Karena tidak saya gunakan sehingga dengan cara ini dapat meminimalisir akses-akses yang masuk ke jaringan kita. Kalau misalkan ibaratnya rumah, kalau misalkan rumah ada pintu ada 10 misalkan. Nah, kita bisa masuk ke rumah itu lewat pintu mana saja kan. Nah, pintu-pintu yang tidak saya gunakan saya kunci. Nah, saya buka hanya pintu yang sering saya masuki gitu. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, kalau misalkan seandainya orang lain bisa masuk nggak? Bisa. Pintu yang Winbox itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi, untuk membatasi orang yang bisa masuk ke Winbox itu, langkah selanjutnya adalah dengan cara membatasi dengan MAC address atau menonaktifkan MAC address-nya supaya tidak bisa dilacak oleh hacker. Caranya bagaimana? Kita buka tool. Nah, di tool ini ada MAC server. Ya, MAC server. Nah, MAC ping servernya kita nonaktifkan supaya penyusup atau hacker tidak bisa meng-scan atau mengakses MAC address kita yang aktif di jaringan kita. Kalau seandainya dia tembus ke melalui jalur Winbox. Jadi walaupun dia masuk, dia tidak bisa mengakses atau meng-scan ping MAC server kita atau MAC address kita. Jadi sedikit lebih aman gitu. Lalu selain itu ada lagi nggak caranya? Ada lagi. Yang ketiga yaitu saya biasanya menggunakan firewall. Nah, si firewall ini fungsinya untuk memfilter apapun yang masuk ke Winbox yang tadi, yang akses Winbox tadi. Saya batasi hanya eh, akses. Nah, ini saya nonaktifkan, saya aktifkan dulu. Nah, di sini saya membatasi akses dari luar. Misalkan IP kita menggunakan 192.168.20.0/24 dan 192.168.40.0/24. Nah, di sini selain IP-IP sekian ini tidak bisa masuk. Jadi orang lain yang masuk ke jaringan kita hanya yang memiliki akses di range ini ya, yang bisa masuknya. Jadi selain ini tidak bisa masuk. Kalau saya aktifkan, nah saya nonaktifkan dulu. Nah, ini tadi masuk ke jaringan. Nah, kalau ke akses ke mikrotiknya, saya buat jalur lain di sini. Nah, ini untuk mengakses ke mikrotiknya. Siapa sih yang bisa mengakses ke mikrotik kita? Nah, ini destinasi portnya, port-port yang bisa masuk. Ini, nah ini MAC address-nya. Nah, si MAC address ini yang dikecualikan. Kenapa tanda seru di sini dikecualikan? Jadi siapapun yang masuk mencoba akses ke mikrotik kita melalui Winbox tidak bisa mengakses kecuali MAC address yang dikecualikan di sini, gitu, yaitu komputer saya. Lalu di sini actionnya drop. Jadi siapapun yang masuk ke sini di drop, jadi nggak bisa masuk. Oke, salah satunya seperti itu. Mungkin masih banyak lagi cara-cara lainnya yang bisa meminimalisir hacker untuk masuk ke jaringan kita. Tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan sebagian ini yang paling sering saya gunakan. Jadi Selanjutnya, cara untuk mengamankan informasi pada perangkat yaitu kita memilih password yang akan disimpan pada perangkat. Contohnya di sini saya pakai email.
Yang pertama kita masukin dulu emailnya. Setelah itu kita masukin juga passwordnya, karena password yang kita simpan dapat dibuka kembali. Setelah kita mengisi username, password, dan berhasil, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Setelah itu kita tinggal klik no atau don't save untuk tidak menyimpan password pada perangkat. Password yang kita ketik tadi tidak akan tersimpan pada perangkat. Dengan begitu, informasi yang kita miliki akan lebih aman. Kemudian kita bisa logout kembali ya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu cara mengamankan sistem informasi. Di sini salah satu cara mengamankan sistem informasi yaitu dengan membackup data. Di sini saya akan menjelaskan cara membackup data di Google Drive. Gitu. Jadi buat teman-teman bisa membuka Google Chrome-nya, lalu tinggal set aja Google Drive-nya. Ini masuk ke sini. Nah, berhubung di sini saya sudah mempunyai akun, jadi kalau saya langsung buka, langsung masuk ke penyimpanan drive saya gitu. Kalau mungkin teman-teman belum punya, itu harus registrasi dulu. Nah, untuk tampilan berandanya seperti ini. Di sini ada file-file yang sudah saya backup sebelumnya. Nah, buat cara kita nge-backup data sih cukup simpel di sini ya. Mungkin tinggal klik icon plus ini, tinggal diklik. Nah, di sini kita bisa menambahkan satu file atau mungkin satu folder sekaligus gitu. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara upload untuk satu folder sekaligus. Jadi nanti kita buka window Explorer yang kita punya. Mungkin di sini tinggal pilih aja sih teman-teman mau backup data yang mana. Di sini saya mungkin file-file yang penting seperti data buat bekerja atau data buat kuliah itu. Jadi contohnya kayak ini ada file mana ya? Ini mungkinnya proyek Lampegan. Nih, di sini kita tinggal klik aja untuk foldernya, langsung upload. Nah, nanti di bagian kanan bawah bisa kita lihat untuk waktu penguploadannya itu berapa durasinya. Tuh. Untuk di beranda ini juga ada fitur lain seperti kita bisa membagikan data yang kita punya di dalam Google Drive ini secara via link atau mungkin via aplikasi lain. Itu jadi buat share file yang kita punya di sini cukup simple juga. Nah, untuk enaknya Google Drive ini, setiap akun itu diberi penyimpanan 15 GB per akun. Itu kalau buat saya sendiri sih untuk kapasitas gitu udah lebih dari cukup. Jadi nggak usah berbayar lah. Nah, untuk uploadnya sudah selesai di bagian kanan bawah. Tinggal di close aja. Lalu bisa dilihat di dalam beranda kita udah ada folder yang tadi diupload. Nah, kalau dibuka langsung tampilannya seperti ini gitu. Jadi file-file yang di dalam folder langsung bisa dilihat di dalam Google Drive-nya. Seperti ini, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
user authentication 2 langkah dari akun Google. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke kelola akun Google Anda. Nah, nanti di sini kita diarahkan langsung ke keamanan. Nah, kita bisa melakukan atau mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Mulai ya, masukkan kata sandinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan ponsel agar nanti muncul notifikasi ketika ada seseorang atau sesuatu yang mengakses akun Google kita pada perangkat yang tertaut. Kita bisa lihat di sini. Lanjutkan, bisa menggunakan SMS atau panggilan telepon. Di sini kita bisa isi nomor telepon, nanti kirim. Untuk langkah ini kita lewati dulu terlebih dahulu. Nah, tandanya bisa digunakan apabila nomor sudah diisi. Nanti akan muncul SMS notifikasi untuk mengirimkan kode verifikasi dari autentifikasi 2 arah. Setelah muncul kode tersebut pada HP, maka di sini tanda non-aktif akan berubah menjadi aktif. Langkah ini dapat kita lakukan sebagai salah satu bentuk preventif dari terjadinya pembobolan data atau informasi dari perangkat yang kita gunakan apabila hilang atau dipakai oleh orang lain. Demikian dari saya. Sekian. Oke, baik. Pertama-tama untuk dapat share dan membuat user account untuk dapat mengakses folder yang kita share, kita masuk agar lebih cepat kita masuk ke control panel, lalu pilih administrative tools. Setelah klik administrative tool akan muncul menu administrative tool. Lalu kita pilih computer management. Setelah klik computer management, nah kita akan diarahkan ke menu computer management. Nah, di sini kita dapat melihat folder yang sudah di-sharing. Kita klik share folder, lalu klik shares. Nah, kita coba untuk melihat folder data kuliah ini sudah dapat diakses oleh user apa aja sih. Nah, kita klik share permission. Nah, di sini hanya dapat diakses oleh administrator dengan permissionnya itu dapat mengakses dan juga mengedit, dapat read dan change. Nah, lalu kita tambahkan user lain yang dapat mengakses folder tersebut. Pertama-tama kita kembali lagi, kita pilih local user and group. Di user and groups ini pilih user, kita buat user baru dengan mengklik kanan di area ini, lalu klik new user,
lalu kita buatkan satu user, contohnya user mahasiswa. Kita buat passwordnya sesuai keinginan. Nah, setelah ini kita create. Oke, close. Nah, sudah muncul. Lalu kita kembali lagi ke shares foldernya. Kita klik kanan, lalu pilih properties, lalu kembali ke share permission, lalu klik add, lalu pilih advance, kemudian find now. Nah, kita cari mahasiswa, bisa dengan klik keypad M pada keyboard. Nah, kita klik OK. Lalu kita bisa setting apakah user tersebut hanya dapat melihat saja isi file yang terdapat dalam folder tersebut, atau dapat juga mengedit. Kita kalau sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya, maka kita apply, lalu OK. Ya, mungkin segitu sedikit cara untuk menambahkan user dan juga mengatur hak akses pada file atau folder yang kita share. Terima kasih.